Ada apa sih kawan? Duh, pusing banget gue, Win. Gue bikin konten reels, cuman HP gue bukan iPhone. Pasti ntar kualitasnya bakal beda banget sama yang lain. Lo salah. Kita di sini banyak kamera mirrorless. Mendingan kita pakai buat produksi konten reels sampai kualitasnya di atas iPhone paling bagus sekalipun. Emang bisa, Win, bikin konten reels pakai mirrorless? Nah itu dia, lo bener juga. Gua akan bikinin video workflow-nya khusus buat lo dan subscriber ST Media. Erun ada syutingan? Iya, kayaknya ada. Oh. Halo semuanya, selamat datang di channel ST Media dengan gue Erwin yang seperti biasa akan membahas berbagai hal yang berkaitan dengan produksi konten kreatif kayak fotografi, videografi, serta review dari gear-gear pendukungnya. So, kalau kalian tertarik, nggak perlu ragu, langsung aja subscribe dan pastiin tombol notifikasinya udah diubah ke mode all biar nggak ketinggalan update-update terbaru dari kita. Dan jangan lupa juga buat join server Discord kita biar bisa diskusi dengan kru ST dan audiens lainnya seputar dunia produksi ataupun teknologi. Buat yang tertarik, linknya udah ada di deskripsi. So, kayak yang teman-teman tahu, sekarang Instagram udah meluncurkan fitur Instagram Reels di Indonesia. Dan menurut gua itu menjadi salah satu fitur yang wajib dilirik oleh para konten kreator dan juga influencer yang bermain di Instagram. Menurut gua fitur ini wajib dilirik karena biasanya hadirnya fitur baru kayak gini akan diprioritaskan oleh platform untuk mendapatkan exposure yang lebih banyak. Apalagi fitur ini jelas diciptakan untuk menyaingi TikTok. So, kalian yang cepat untuk memanfaatkan fitur ini biasanya akan kebagian exposure yang cukup besar juga. Apalagi pemimpin direksi Instagram sendiri mengatakan kalau Instagram bukan lagi aplikasi untuk berbagi foto. So, udah pasti kita juga harus adaptasi kalau mau survive di platform ini. Nah, tapi gue nggak akan bahas mengenai itu lebih dalam. Di video ini gue mau nunjukin aja ke kalian cara buat produksi video Reels Instagram dengan menggunakan kamera mirrorless. Emang kenapa sih pakai kamera mirrorless? Bukannya pakai HP aja bisa? Iya, gue setuju, pakai HP aja juga bisa. Gue juga ada beberapa Reels yang pakai HP doang rekamnya. Tapi buat gue pribadi, penggunaan mirrorless buat bikin video Instagram Reels atau buat platform mobile lainnya, itu memberi kesan atau impresi video yang lebih profesional dibandingkan video lainnya. Dan nantinya bakal kepake juga kalau kalian punya klien produksi video yang skalanya cukup besar dan mau video yang terlihat profesional. Belum lagi kalau kita pakai mirrorless, kita bakal punya banyak ruang untuk bereksperimen secara visual, kayak pemilihan lensa yang digunakan, komposisi gambar yang bisa lebih ditata, pengaturan exposure triangle, dan lain sebagainya. Nah, pada praktek kali ini gue pakai Fujifilm X-S10 buat ambil footage-nya, tapi harusnya bisa dipraktekkan juga dengan mirrorless lain. Paling ada beberapa perbedaan fitur dan cara settingnya aja. Kalau di kamera Fujifilm sendiri, gue udah suka banget dari zaman X-T30 dan X-T3 itu kalau kita merekam secara vertikal, file videonya pun langsung vertikal. Jadi sangat mempercepat workflow produksi kita, terutama buat yang modenya video vertikal kayak gini buat platform-platform mobile. Nah, karena di sini kita ngerekam buat platform sosial media yang cuma dilihat pakai HP aja, gue saranin kita rekam pakai resolusi terkecil. Yaitu kalau di X-S10 ini adalah Full HD, frame rate di 30 fps dan ubah juga bitrate-nya ke yang terkecil yaitu 50 megabit per second. Biar nanti file videonya nggak makan terlalu banyak storage di HP kalian. Sebenarnya nggak banyak kamera yang bisa pilih bitrate kayak gini. Kalau nggak bisa, nggak masalah harusnya. Tapi kalau kamera kalian bisa pilih bitrate, pilihlah yang paling kecil aja. Lalu sedikit tips dari gua biar gampang kalau di kamera gua settingan-settingan tadi udah gua custom juga ke dalam quick menu. Biar gonta-gantinya cepet ketika gua perlu menyesuaikan dengan kebutuhan syutingan gua. Misalkan gua pakai kameranya buat shoot YouTube juga, buat Reels juga, dan settingan tersebut akan sangat membantu. Nah, buat temen-temen yang sama kayak gua yang pakai X-S10 atau X-T4 atau berlaku juga buat X-T3, pastiin format perekamannya menggunakan MP4 H264. Tujuannya biar filenya bisa langsung dibaca oleh Instagram. Karena kalau nggak, biasanya file perlu di-convert dulu pakai aplikasi lain. Udah deh, kalau settingannya udah bener, kalian tinggal shoot video sesuai dengan konsep video kalian.
Buat gua handheld aja nggak masalah karena udah ada IBIS di X10. Tapi kalau misalkan belum ada di kamera kalian IBIS tersebut, kalian bisa pakai tripod biar gambarnya nggak shaking, atau kalian bisa pakai gimbal kalau kalian punya gimbal atau stabilizer kamera lainnya. Warna gue pakai Provia aja standar karena berusaha seefisien mungkin, secepat mungkin produksinya. Tapi kalau kalian mau bereksperimen dengan color profile lain ya silahkan, karena itu salah satu kelebihan shoot pakai kamera mirrorless juga. Pastiin durasi konsep video kalian juga sesuai dengan yang didukung platformnya. Gua sih mendapati kalau di Samsung gue durasi cuma bisa sampai 30 detik, sedangkan di iPhone itu bisa sampai 60 detik. Privilege. Kalian shoot potong-potong juga nggak apa-apa karena nantinya bisa di-trim lalu digabungin juga lewat aplikasi editing di HP atau langsung dari Instagramnya pun itu juga bisa. Lalu kalau shoot udah selesai, kalian bisa langsung pindahin filenya ke handphone kalian. Gue biasa pakai Fujifilm Image Up karena gue pakai kamera Fuji, dan kalian juga yang pakai kamera Fuji bisa pakai aplikasi tersebut, dan itu berfungsi dengan baik buat transfer data mau pakai Android ataupun iPhone. Yang penting kalian pastiin udah pairing dulu device-nya dengan kamera lewat menu pairing registration. Plus sekarang transfer data ada progress bar-nya. Dulu nggak ada, dan karena sekarang ada itu jadi membantu banget, nggak bikin was-was. Jadi dulu tuh kayak loadingnya lama dan nggak ada progress bar, jadi kayak terkesan ini transfer atau enggak sih. Nah sekarang udah ada progress bar-nya. Atau kalian juga bisa transfer dengan konekin langsung HP kalian ke kamera menggunakan kabel. Gua sih baru nyoba di Samsung gua pakai kabel C ke C, itu berjalan dengan lancar dan transfer speednya pun lebih cepat dibanding pakai aplikasi, karena aplikasi pakai sistem wireless. Cuman buat iPhone gua belum coba karena harus pakai kabel adapter tambahan, dan gua coba beli kabel yang murahan ternyata nggak berfungsi karena yang orinya tuh sekitar 500-700 ribuan. Jadi gua belum bisa kasih insight. Lagian kenapa sih ya Apple tuh masih aja pakai lighting buat iPhone-nya, bikin ribet. Nah, kalau footage video kalian udah ada di smartphone, masuk deh ke tahap selanjutnya, yaitu editing. Kalian bisa edit video kalian dulu pakai aplikasi lain, atau kalau sesimpel motong, nyusun, kasih lagu, dan kasih teks aja, gue saranin langsung di Instagramnya aja. Atau kalaupun kalian pakai aplikasi terpisah buat editing, gue saranin buat bagian kompleks-kompleksnya aja. Sedangkan buat sekedar ngasih teks dan musik, mendingan langsung di Instagramnya aja. Karena yang gua tahu algoritma Instagram juga akan lebih merekomendasikan video yang dibuat dengan tools-tools dari Instagramnya. Toolsnya juga menurut gue cukup, kita bisa taruh teks penjelas atau elemen grafis lainnya kayak stiker-stiker GIF biar lebih menarik. Dan kita bisa atur juga kapan suatu elemen muncul ataupun hilang. Kalau udah selesai, tinggal buat caption, kasih hashtag, atur crop thumbnail kayak biasa, dan langsung publish kalau udah selesai semua. Dan kita pun punya video reels yang terlihat profesional karena di-shoot menggunakan kamera mirrorless. Oke, paling segitu aja mengenai workflow produksi Instagram Reels gua menggunakan kamera mirrorless. Semoga bermanfaat dan bisa jadi informasi tambahan buat teman-teman semua. Pastinya jangan lupa juga buat follow gua di Instagram biar nggak ketinggalan konten-konten Reels gua yang akan datang. Itu aja buat video kali ini. Gua Erwin, di belakang kamera ada Sky, dan jangan lupa untuk berkarya. Kualitasnya di atas iPhone tertinggi sekalipun. Enggak. Gua tahu gua rendah terus gua gedein sekalipun. Gitu aja.